Pondok pesantren lain yang juga cukup dikenal luas masyarakat adalah Pondok Pesantren Cipasung. Pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang cukup berpengaruh di Tasikmalaya, Jawa Barat, bahkan nasional. Pendiri Pondok Pesantren Cipasung adalah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Namun, setelah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat meninggal pada Desember 2007 silam, pondok pesantren ini kemudian diasuh oleh sejumlah putra dan puterinya. Kitab kuning merupakan rujukan di pondok pesantren ini, antara lain Kitab Al-Ajurumiyah, Matn Saraf Bina, Safinah Al-Najah, Tijan Al-Darari, Sultan Al-Taufik, Ta'im Al-Muta'alim, dan lainnya. Pondok Pesantren Cipasung itu didirikan pada tahun 1931 oleh ayahanda Kiai Haji Ruhiyat. Beliau lahirnya itu tanggal 11 bulan 11 tahun 11 itu. Pertama hanya mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren saja di tahun 1931, di mana santri yang menetap waktu itu berkisar 40 orang yang sama-sama ikut waktu didirikan, yaitu dari pondok pesantren di mana beliau mondok, yaitu dari Pondok Pesantren Cilengak Lewisari, masih Kabupaten Tasikmalaya. Jadi waktu beliau mau mendirikan, ada dari pondok pesantren di sana yang beliau tempat belajarnya ikut. Pondok Pesantren Cipasung berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Pondok pesantren yang dihuni sekitar 1.600 santri ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Dimulai dari 10 asrama putra dan 10 asrama putri, dapur umum, sarana olahraga, hingga pusat kesehatan pesantren. Di pesantren ada masjid untuk sholat berjamaah, ini 3 lantai, ada madrasah untuk pengajian, kelas-kelas pengajian, itu ada beberapa kelas pengajian, kemudian juga ada dapur umum, ada WC, kemudian WC umum, kemudian ada poskeslen, itu untuk melayani kesehatan. Jadi santri di sini yang sakit tidak usah jauh-jauh, pesantren menyediakan perawatnya, menyediakan dokternya, kemudian santri berobat gratis. Pondok Pesantren Cipasung juga mendirikan lembaga pendidikan formal bagi para santrinya. Tidak hanya belajar ilmu agama, namun para santri juga dibekali dengan ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Lembaga pendidikan formal ini pun lengkap, dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah SD, Madrasah Sanawiyah SMP, Madrasah Aliyah Negeri Model SMA, STIE, Sekolah Tinggi Teknologi, Institut Agama Islam. Kalau lihat di asrama, itu macam-macam. Satu kamar itu ada yang anak SMP, ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMA, ada mahasiswa. Karena untuk di pesantren itu dari semua itu lapisan dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi, ya diterima gitu pesantren. Tapi kalau di formal ini sesuai dengan persyaratan pendidikan formal. Sehingga seorang siswa itu punya 2 rapor. Rapat pendidikan agama dan rapat khusus yang mulok gitu. Jadi kejuaraannya 2 nanti. Sampai terakhir diberi sertifikatnya 2, ijazahnya 2. Yang yayasan 1, yang dari lembaga formal 1, jadi 2 gitu. Pada tingkat perguruan tinggi, fasilitas yang dimiliki cukup memadai, antara lain micro teaching, perpustakaan, dan lab multimedia.
Sehingga di perguruan tinggi kita ada kurikulumnya cukup berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi ada beberapa di samping mata kuliah yang secara nasional, kita juga memberikan muatan lokal yang lebih orientasinya kepada ekonomi yang berbasis ekonomi Islam gitu kan. Ya, dalam pengertian bagaimana ekonomi yang diajarkan dalam fikih gitu kan. Di lokasi ini terdapat pula pendidikan formal yang difasilitasi melalui Madrasah Aliyah Negeri Model Cipasung. Dulunya bernama Sekolah Persiapan IAIN. MAN ini dulu namanya Sekolah Persiapan IAIN, didirikan oleh pesantren Cipasung. Jadi ada kesejarahan dengan pesantren Cipasung. Lalu berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Cipasung. Lokasinya dulu disediakan juga oleh pesantren Cipasung. Ya, saya ingin membantu para siswa itu untuk mencapai masa depannya yang baik. Dia bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar agama yang kuat. Sementara itu pada jenjang Madrasah Sanawiyah Cipasung memiliki siswa sebanyak 155 orang siswa yang terbagi dalam 6 rombongan belajar di 6 ruang kelas. Mengenai pendidikan pesantren dengan sekolah, ya kalau di madrasah itu memang ada kaitannya. Karena di pesantren itu dibahas tentang masalah-masalah pelajaran agama, termasuk masalah kitab kuning, dan di Madrasah Sanawiyah juga ada. Yang diantaranya ada pelajaran akidah akhlak, kemudian ada pelajaran fikih, kemudian ada sejarah Islam, kemudian juga ada Quran hadis, ada juga BTQ ya. BTQ itu belajar tulis Al-Quran. Jadi memang ada hubungannya. Jadi ketika misalnya ada siswa yang memang belum mampu untuk belajar, itu bisa dibantu di pesantren begitu. Diharapkan dengan adanya lembaga ini tercipta insan yang madani dan berkompetensi tinggi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. Peran pondok pesantren dalam memajukan pendidikan di Indonesia telah teruji, menciptakan generasi Indonesia yang unggul dengan fondasi keyakinan agama Islam. Majulah pendidikan Indonesia, dan majulah Indonesia.